Membuat modul di Node.js sangat sederhana. Misalnya, kalian memiliki fungsi tambah seperti ini. Untuk melakukan ekspor functionality tambah ini, kita menggunakan kata kunci modul.export sama dengan tambah. Kemudian cara menggunakannya juga sangat sederhana, yaitu menggunakan kata kunci require. Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Kali ini kita akan berkenalan dengan Node.js. Seperti di cuplikan tutorial di awal, kita akan belajar membuat dan menggunakan modul. Selain itu, kita juga akan belajar menginstal Node.js, menggunakan Node.js itu sendiri, membuat package, menggunakan package, kemudian konsep callback dan asynchronous, serta membuat web server sederhana menggunakan Node.js. Node.js itu sendiri adalah cross-platform JavaScript runtime yang memberikan kemampuan untuk menjalankan JavaScript di server. Node.js dikembangkan oleh Ryan Dales dan tahun 2009 mengeluarkan versi pertamanya. Kemudian sekarang versi 18 sedang aktif dikembangkan. Dengan adanya Node.js ini sendiri, programmer website utamanya tidak perlu lagi belajar bahasa pemrograman server-side, cukup dengan satu bahasa yaitu JavaScript. Nah, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Untuk menginstal Node.js, kalian pergi ke halaman nodejs.dev, kemudian klik menu download. Di sini kalian bisa mendownload versi yang terbaru atau versi LTS. Ya, versi LTS itulah versi long term support, yaitu versi ke-16, juga ada versi yang sedang disupport yaitu versi 14, 16 dan sampai dengan 18 yang sedang aktif dikembangkan sekarang. Saya akan menginstal versi 14 yang mana sudah saya download. Saya akan coba jelaskan bagaimana cara menginstalnya. Di sini saya menggunakan MacBook, tapi secara teori caranya sama. Pertama kali kalian double klik file instalasi yang sudah kalian download, kemudian akan terbuka Windows seperti ini kalau di Mac-nya. Kemudian klik continue, kemudian kembali klik continue dan agree. Ya. Kemudian tinggal install dan kalian masukkan password. Kalau di Mac dia akan minta password, mungkin di Node.js tidak ya, di Windows tidak ya, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah selesai, kalian tinggal close dan di sini bisa move to trash. Nah, setelah instalasi selesai, di command line kalian akan ada dua command yaitu nodes dan npm. Ya, kalau kita lihat di sini node, ya, kita lihat main.p, maka dia akan versi 14.19 yang saat digital, kemudian npm adalah npm 6. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menggunakan Node.js. Menggunakan Node.js itu sangat sederhana, yaitu tinggal kalian ketik node spasi nama filenya, misalnya index.js. Kalian tekan enter, tidak terjadi apa-apa karena filenya belum terisi. Nah, kalau kita tulis di sini console.log hello world, maka hasilnya di sini adalah hello world. Kalian juga bisa menggunakan fungsi seperti biasa ya. Misalnya function tambah return A plus B, semua JavaScript yang kalian ketahui bisa digunakan di sini ya. Console.log 1 tambah 3 sama dengan tambah 1 3, maka hasilnya adalah 1 tambah 3 sama dengan 4. Node.js itu memberikan beberapa modul ya. Modul-modulnya bisa kalian lihat di dokumentasi, ada modul bawahan. Ya, di dokumentasi kalian klik dokumentasi, maka akan buka halaman ini, kemudian klik API reference dokumentasi. Dari sini berbagai modul yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah modul pet. Cara menggunakan modul itu sangat sederhana, yaitu menggunakan kata kunci require. Nah, di sini misalnya kita akan coba menggunakan modul pet, yaitu require nama modulnya. Ya, pet seperti ini. Pet itu punya fungsi untuk melihat delimiter ya, pet.delimiter. Kemudian pet juga punya fungsi untuk melihat nama folder dari sebuah path yang kita berikan ya. Pet.dirname ya, fungsinya misalnya path to index.js, maka hasilnya adalah path2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya seperti itu, delimiternya .2, foldernya path2. Selain menggunakan modul yang sudah diberikan, kita juga bisa buat modul. Ya, modul caranya adalah menggunakan dua cara. Jika kalian ingin modul itu hanya mengekspos satu fungsi atau objek atau apapun itu, variabel pun bisa, kalian bisa menggunakan yang namanya modul
export ya. Bisa langsung function seperti ini, misalnya tambah ya. Atau kalian juga bisa gunakan seperti ini. Misalnya function tambah A plus B. Kemudian kalian di sini return tambah. Cara menggunakannya itu juga cukup sederhana, yaitu menggunakan require seperti tadi. Nah, kalau mau kita tambahkan di sini, kita bilang count tambah sama dengan require library. Ya, jadi filenya nama library tanpa .js-nya ya. Kemudian kalian bisa juga gunakan langsung console log 1 tambah 2 sama dengan plus tambah 1, 2. Maka kalau kita lihat hasilnya itu adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya export saja tanpa modul. Artinya kalian pengen mengekspor lebih dari satu fungsi ataupun objek. Ya, misalnya di sini kita pakai seperti ini, tambah. Kemudian kalau kita punya fungsi lain, misalnya kurang A, B, return A kurang B, maka di sini bisa bilang export kurang sama dengan kurang. Cara menggunakannya juga sama seperti tadi, mirip seperti tadi ya. Di sini kita gunakan adalah seperti ini. Misalnya count library require library. Ya, sama seperti tadi, kemudian kita bilang console log 1 tambah 2 sama dengan library dot tambah 1, 2. Kemudian 3 kurang 1 sama dengan library kurang 3, 1. Maka kalau kita lihat hasilnya, dia akan seperti ini. Ya, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 kurang 1 sama dengan 2. Di dalam Node.js kita juga bisa membuat package atau sebuah aplikasi Node.js menggunakan npm. Sebuah package adalah file atau folder yang dideskripsikan oleh sebuah file package.json. Sebuah package harus memiliki sebuah file package.json ya, agar bisa dipublikasikan ke registry npm.js ya. Maksud saya npm ya. Jadi kalau kalian buka di sini npm.js.com ya, maka kalian bisa mencari library-library atau package-package yang sudah dipublish, misalnya Lodes ya. Ini adalah salah satunya yang bisa kita pakai. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu menggunakan npm init. Yaitu kita di sini kita bikin npm, kemudian init. Di enter maka akan ditanyakan nama paketnya. Kita bilang saja Node.js app, misalnya versinya kita biarkan versi 1, kemudian deskripsinya misalnya belajar Node.js, kemudian entry point-nya biarkan index, kemudian test comment-nya kita biarkan kosong, get repository biarkan kosong, keyword kosong, order-nya misalnya saya biarkan kosong juga, kemudian lisensinya misalnya kita bilang ya mid lisensi, kemudian di sini klik OK, yes gitu ya. Di sini kalau kita kembali ke editornya akan ada satu file package.json yang dibuat sama seperti di command line tadi. Setelah memiliki package.json ini, maka kita bisa menggunakan package publik dari Node.js. Misalnya kalau kita mau menggunakan Lodes ini ya. Nah, caranya seperti ini sudah dicantumkan npm ini lodes gitu ya. Atau npm install seperti ini, npm install lodes ya. Kita enter dan tunggu beberapa saat dan ini sudah terinstall. Jadi kalau kita lihat kembali di sini ya, ada ditambahkan dependensi lodes ya. Nah, ini artinya Lodes sudah terinstall. Kalau kalian mau lihat di mana terinstall, dia akan terinstall di folder Node.js. Kemudian di dalamnya ada beberapa file ya. Ini Node.js Lodes gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya juga sama. Sederhana, yaitu sama-sama menggunakan require ya. Jadi kalau saya hapus ini, misalnya kita mau pakai Lodes, underscore sama dengan require Lodes. Kita mau pakai misalnya salah satu fungsinya,
console.log, scout join 1, 2, 3, 4, kemudian delimiternya, separatornya adalah koma. Nah, kalau kita jalankan ini, hasilnya akan, maaf ya, jalankan, ini hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah tentang konsep callback atau asinkronus di Node.js. Callback adalah padanan dari asinkronus untuk sebuah fungsi, di mana callback akan dipanggil setelah sebuah tugas selesai, dan Node.js memberikan kemampuan asinkronus atau non-blocking, yang mana semua fungsi dari modul bawaan dapat menerima callback. Untuk mendemonstrasikannya, misalnya kita bisa menggunakan modul file system atau FS yang memiliki fungsi asinkronus dan juga sinkronus. Kita coba contohkan dengan fungsi yang sinkronus dulu ya. Jadi const fs require ya, fs ya. Kita coba bikin satu file di sini, namanya misalnya input.txt yang di dalamnya isi tulisan hello world. Kita simpan, kemudian kita mau baca file itu. Jadi kalau kita membaca datanya, kita bisa menggunakan const data sama dengan fs.readFileSync. readFileSync, kemudian nama filenya input.txt misalnya ya. Kemudian dari sini kalian console log datanya, data to string, kemudian kalian coba console log dot akhir ya. Karena dia asinkronus, maka fungsi file ini akan memblokir yang selanjutnya ya. Selanjutnya ini akan diblokir. Jadi kalau ini kita cari outputnya hello world, kemudian baru akhir. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan fungsi yang asinkronus, maka itu akan menerima callback. Jadi dia akan seperti ini, fs read file, kemudian ada inputnya, input.txt, dan ada callbacknya, fungsi callbacknya. Parameter pertamanya adalah error, kemudian parameter keduanya adalah hasilnya, datanya. Nah, kalau terjadi error, kita bisa bilang console.log error, kemudian return. Nah, kalau dia berhasil, maka baru console log data to string. Jadi, kalau ini kalian eksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi, akhirnya dulu baru hello world-nya. Jadi, fungsi ini tidak memblokir fungsi selanjutnya dan baru akan melakukan ini pada saat selesai membaca input teks. Kemudian, Node.js memiliki beberapa modul, salah satunya yaitu HTTP. Dengan modul HTTP, kita bisa membuat web server. Nah, untuk membuat aplikasi web, tentunya menggunakan web server. Nah, tentunya untuk menjadi web programmer, kita perlu bisa membuat web server. Kita akan contohkan di sini. Karena ini perkenalan, kita akan membuat yang sederhana, yaitu men-return hello world saja. Nah, caranya kita menggunakan HTTP require HTTP. Ya. Kemudian fungsi ini kita perlu port. Kita pakai port, misalnya port 3000 ya. Kemudian const server sama dengan HTTP create server. Nah, create server dia punya callback. Callbacknya menerima dua inputan, yaitu request dan respond. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan request-nya, tapi hanya menggunakan respon-nya. Respon dot status code sama dengan 200. Respon dot set header content type text plain. Kemudian respon, bukan request ya, respon dot end hello world. Kemudian server dot listen port, dan ada callback-nya kalau sudah selesai ya. Kemudian kita bisa bilang console.log server berjalan di port. Nah, kalau kita lihat hasilnya, maka kita akan melihat seperti ini. Jadi server berjalan di port
3000. Jadi kalau kita buka di sini localhost 3000, maka akan keluar hello world ya. Ini saya perbesar ya. Keluar hello world. Nah, bagaimana kalau kita pengen mereturn sebuah file index.html misalnya? Nah, maka kita perlu bantuan yang namanya modul fs. Nah, pertama kita bikin dulu filenya, ya, index.html, doctype-nya, kemudian html. Untuk dengan html ada head-nya, oh salah ya, ada head-nya, dan ada title, isinya misalnya belajar Node.js, kemudian ada body, kemudian H1 hello world. Sini kita rubah sedikit, itu ada fs require fs, kemudian di bagian ini kita ganti. Jadi kita pakai dengan fs read file ya. Filenya adalah index.html, kemudian dia ada fungsi callback-nya, error, kemudian data. Kemudian kalau dia terjadi error, kita kasih respon status code-nya sama dengan 500, kemudian respon dot, ini kita copy ya, ini kita pindahkan ke sini, respon set header connected page, kemudian kita return error.message-nya. Nah, sedangkan kita return, sedangkan sisanya kita perlu return filenya. Nah, di sini kita masukkan dia statusnya 200, content type-nya HTML, dan fungsinya di sini n adalah data. Kita jalankan ulang. Ya. Kemudian kita lihat hasilnya, kita refresh, maka ini hello world ya. Kalau lihat ini ada HTML yang kita bikin tadi ya. Bagaimana misalnya kita ganti ini index 1, file yang tidak ketemu, dia akan muncul seperti ini setelah dijalankan ulang ya. Jalankan ulang, dia akan muncul seperti ini, no such file or directory ya. Jadi kita perbaiki lagi, kita jalankan ulang, kita lihat hasilnya, hello world. Sekian tutorial perkenalan dengan Node.js kali ini. Di tutorial selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat website yang lebih dinamis. Untuk itu jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan tutorial yang saya sebutkan tadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.